Halo guys, kalau kalian udah beli Redmi 13X dan rasanya kayak biasa aja, jangan nyesel dulu. Karena di balik tampangnya yang sederhana ini, ada 10 settingan tersembunyi yang akan saya bagikan agar HP ini menjadi lebih maksimal lagi guys. Mulai dari merubah tampilan yang lebih estetik, sampai bikin performanya jadi makin ngebut ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai dari awal guys. Yang pertama, kita akan atur widgetnya terlebih dahulu, tapi bukan widget yang dari home screen ya, karena widget-widget ini biasa aja dan bikin bosan. Tapi kita akan ambil widget dari tema, di sini kita geser aja ke kanan, dan widget-widget yang baru akan muncul seperti ini guys. Dan di sini lebih banyak dan lebih bagus daripada widget yang dari home screen tadi. Selanjutnya kita tinggal tambahkan aja dan atur di home screen sesuai selera kita guys. Kemudian yang kedua, untuk mendukung widget-widget tadi, kita akan ubah wallpapernya juga. Tapi sekali lagi, wallpaper bawaan dari HP itu sangat bikin bosan ya guys. Jadi kita akan ambil wallpaper dari aplikasi pihak ketiga. Dan siapa lagi kalau bukan dari Pinterest. Di sini kita akan cari wallpapernya yang kita sukai, bisa kartun, anime, Ghibli maupun wallpaper iPhone. Kemudian kita download dan atur aja menjadi wallpaper seperti biasa guys. Dan yang ketiga, kita masih di home screen ya. Selain wallpaper, kita akan ubah juga ikonnya guys. Pokoknya jangan pakai yang bawaan HP bikin bosan. Di sini saya ada rekomendasi tema yang cukup menarik buat saya sendiri. Bisa dibilang icon yang kebelet iPhone ya. Kita akan pakai tema iOS KB. Dan langsung aja kita terapkan yang ikonnya saja. Kemudian kita juga bisa ubah navigasi sistemnya menjadi gestur, agar full view-nya bisa lebih dapat lagi guys. Nah sekarang tampilan home screen-nya jadi seperti ini guys. Lumayan ya, atau masih jelek? Yang keempat, kita akan menghapus bloatware-nya. Di sini banyak sekali aplikasi bawaan HP yang nggak pernah kita pakai dan akan memenuhi memori. Sebenarnya kita bisa aja hapus satu-satu dari home screen, tapi itu terlalu lama dan kayak kurang puas aja karena takut ada yang ketinggalan guys. Jadi kita akan hapus sampai mentok dari aplikasi security atau keamanan. Di sini kita pilih pembersihan lanjutan, kemudian uninstall aplikasi. Dan langsung aja kita centang aplikasi-aplikasi yang pengen kita hapus. Bahkan sampai aplikasi sistem yang nggak muncul di home screen guys. Dan sekarang aplikasinya udah berkurang dan memorinya pun juga pasti lega ya. Selanjutnya kita akan atur atau setting geser ke bawah untuk notifikasi guys. Jadi kalau secara default ya, waktu kita geser ke bawah akan muncul pencarian seperti ini. Yang tentunya ini malah bikin ribet kalau menurut saya guys. Nah, cara merubahnya kita masuk ke settingan, kemudian pilih layar utama, dan kita ubah setelan geser ke bawah pada layar utama. Dan di sini kita ganti menjadi layar notifikasi dan pusat kontrol. Dan sekarang saat kita geser ke bawah seperti ini, akan membuka menu notifikasi atau control center guys. Kemudian yang keenam, kita akan mengatur tampilan pada laci aplikasi. Awalnya hanya kayak gini guys, backgroundnya hanya putih polos saja, atau hitam kalau kita menggunakan mode gelap. Tapi kita bisa mengubahnya menjadi transparan. Caranya kita masuk ke icon setting di pojok kanan atas seperti ini. Kemudian pilih latar belakang, dan atur transparansinya menjadi 50% guys, lalu terapkan. Dan sekarang tampilannya udah transparan kayak gini guys. Lebih enak ketika dilihat daripada awalnya tadi yang hanya polos saja. Dan itu terlalu monoton menurut saya guys. Selain itu kita bisa ubah juga refresh rate-nya menjadi 90 Hz. Agar kalau kita scroll aplikasinya bisa makin smooth dan nggak patah-patah guys. Yang ketujuh, kita akan aktifkan pintasan gerakan pada sidik jari guys. Jadi sidik jari ini selain buat membuka kunci layar, kita juga bisa atur untuk hal lain. Caranya tinggal masuk ke setting, kemudian ke setelan tambahan, lalu pilih pintasan gerakan. Nah, di sini ada fitur ketuk 2 kali pada sensor sidik jari. Dan di sini pilihan tindakannya juga cukup banyak ya. Kalian bisa pilih aja. Kalau saya sih akan pilih yang ambil screenshot guys. Jadi jika ingin mengambil screenshot, kita tinggal tap 2 kali aja pada sensor sidik jari seperti ini.
Selanjutnya kita akan mengaktifkan notifikasi dengan flash. Jadi di Redmi 13X ini ada LED notifikasi yang bentuknya ring seperti ini. Dan ketika ada notifikasi dia akan menyala guys. Nah, cara settingnya kita bisa masuk ke setelan, kemudian kita geser ke bawah, lalu pilih notifikasi dengan flash, dan langsung aja kita aktifkan. Di sini ada telepon dan juga ada jam ya. Jadi ketika ada telepon nanti, lampunya ini akan menyala seperti ini guys. Yang ke-9, kita akan aktifkan game turbonya guys. Caranya kita tinggal masuk ke pengaturan, kemudian ke setelan tambahan. Lalu di kolom fitur spesial ini ada menu game turbo guys. Nah, di sini langsung masuk aja dan tinggal pilih mau main game yang mana. Tapi sebelum main kita masuk dulu ke setting, lalu aktifin game turbonya. Kemudian ini juga ada mode performa yang bisa kita aktifkan supaya performanya lebih stabil lagi guys. Lalu juga ada mode jangan ganggu untuk membatasi notifikasi atau panggilan. Dan ada setelan tambahan lainnya yang juga bisa kita manfaatkan di sini guys. Selain itu kita juga masih bisa nambahin RAM atau RAM extended. Kita masuk ke setelan tambahan lagi dan pilih penambahan memori di bawah game turbo. Lalu kita bisa langsung nambahin RAM-nya sampai 8 GB guys. Kemudian yang ke-10 masih di fitur spesial. Di sini juga ada fitur kotak alat video. Lalu kita bisa aktifkan mau dalam permainan atau saat menonton video guys. Jadi nanti saat kita buka YouTube atau platform video lain, kita tinggal geser aja dari sisi kiri layar seperti ini dan akan muncul kotak alat video. Di sini ada pilihan pintasan rekam layar, screenshot, dan proyeksi. Kemudian ada settingan yang kalau kita klik akan kembali ke kotak alat video seperti tadi guys. Oke, yang terakhir saya kasih bonus untuk mematikan iklan di Redmi 13X guys. Jadi di HP ini masih banyak aplikasi bawaan yang ada iklannya. Contohnya seperti tema. Jadi agak ngeselin ya kalau kita mau ganti tema, tapi harus nonton iklan terlebih dahulu. Yang biasanya berdurasi 5 detik atau bahkan lebih seperti ini guys. Nah, cara mematikannya kita tinggal masuk ke profil, kemudian klik icon setting di pojok kanan atas ini, dan langsung aja kita matikan iklan dan rekomendasinya. Dan sekarang kalau kita buka tema udah nggak akan muncul iklan lagi guys. Oke, cukup sampai sini aja videonya, dan terima kasih banyak udah nonton video ini ya guys.